Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang bilangan eksponensial ya. Namun sebelum ini kita lanjutkan, maka terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda selalu dapat update materi matematika dan motivasi dari kami. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, siswa mampu melakukan operasi perkalian, perjumlahan, pembagian bilangan berpangkat pecahan. Yang kedua, siswa mampu menentukan nilai bilangan berpangkat pecahan. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan konsep eksponensial pada penerapan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial. Oke, rumus bilangan berpangkat pecahan. Ya, ada beberapa rumus yang sebenarnya ini masih banyak lagi, tapi secara umum sudah dipelajari pada bilangan berpangkat bilangan bulat. Itu perkalian A pangkat M per N kali A pangkat J per K itu sama dengan A pangkat KM ditambah JN per KN. Untuk pembagian, A pangkat M per N dibagi A pangkat J per K itu sama dengan A pangkat KM kurang JN per KN. Nah, ini kalau bagi berarti pangkatnya dikurangi, jadi M per N kurang J per K. Nah, untuk lebih mudahnya kita lakukan perkalian silang, yaitu K dikali M, KM dikurang J kali N, JN per N kali K, KN ini ya. Itu pembagian. Kemudian untuk perpangkatan bilangan berpangkat. Nah nih, A pangkat M per N dipangkatkan dengan P. Maka pangkat dengan pangkat ini kita kalikan aja, maka sama dengan A pangkat MP per N. Ya. Soal pembahasan ya. Soal nomor 1, tentukan hasil perkalian bentuk-bentuk berikut. 4 pangkat 3 per 4 kali 8 pangkat 2 per 3 dibagi 32 pangkat setengah. Ya. Di sini ada 4, 8, 3, 2. 4, 8, 3 per 2 kita cari perpangkatan berapa bisa kita buat. Ternyata 4, 8, 3, 2 bisa kita buat perpangkatan 2. 4 ini 2 pangkat 2, 8 ini 2 pangkat 3, dan 32 itu pangkat 2 pangkat 5 ya, sehingga ini bisa kita selesaikan. 4 pangkat 3 per 4 berarti 4 itu 2 pangkat 2, pangkatkan lagi dengan 3 per 4 kali 8 itu 2 pangkat 3, maka 2 pangkat 3 pangkat lagi dengan 2 per 3 bagi 32 itu 2 pangkat 5, maka 25 pangkat 1 per 2 ya. Setelah ini selesai, baru kita selesaikan 2 pangkat 2 pangkat lagi 3 per 4, kalikan aja pangkat dengan pangkat. 2 kali 3 per 4 6 per 4 kali 2 pangkat 3 pangkat lagi dengan 2 per 3, 3 kali 2 6 per 3 nih, berarti 2 pangkat 6 per 3 bagi 2 pangkat 5 pangkat lagi setengah, 5 kali 1 5, berarti 5 per 2, maka bagi 2 pangkat 5 per 2. Setelah ke bilangan pokoknya sama ya, bilangan pokoknya sama, ini sama 2, 2, 2, maka kalau kali pangkatnya dijumlah, kalau bagi seperti ini pangkatnya dikurang, maka di sini kita peroleh 2 pangkat 32, 2 6 per 3 nih ya, 6 bagi 3 2 bagi 2 pangkat 5 per 2. Nah ini penyebutnya nggak sama ya, 3 per 2 5 per 2, maka ini KPK nya adalah 2, maka ini 2 pangkat 2 ini kita robah jadi 2 pangkat 2 ini 2 4 per 2, sehingga ini 3 per 2 tambah 4 per 2 nih kurang 5 per 2. 3 per 2 tambah 4 per 2 dikurang 5 per 2. Ini penyebutnya sudah sama semua, tinggal pembilangnya kita selesaikan. 3 tambah 4 7, 7 kurang 5 2, maka ini menjadi 2 pangkat 2. 2 bagi pangkat 2 per 2 ya, 2 pangkat 2 per 2. 2 per 2 itu 1, maka ini sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2.
Ini contoh soal yang pertama ya. Oke, soal nomor 2. Sederhanakan bentuk berikut. 1/2 pangkat setengah dibagi 4 pangkat sepertiga dibagi 1/8 pangkat seperempat dikali 1/2 pangkat seperenam. Ya nih ya. Kita terus pembahasannya 1/2 ini yang tadi 1/2 pangkat setengah dibagi 4 pangkat sepertiga dibagi 1/8 pangkat seperempat kali 1/2 pangkat seperenam. Ini 2 pangkat setengah nih pernya ini kita naikkan ke atas, jadi pangkat jadi negatif. Jadi 2 pangkat negatif setengah dibagi 4 pangkat setengah bagi 1/8 seperempat pangkat seperempat ini dinaikkan pangkatnya ke atas, jadi pangkat jadi negatif, jadi bagi 8 pangkat negatif 1/4 kali ini 1/2 pangkat seperenam juga menjadi 2 pangkat negatif 1/6 ya. Selanjutnya baru kita samakan bilangan pokoknya. Di sini 4, di sini 8, di 2 4 8. Ini bisa kita buat dalam bentuk perpangkatan 2 ya. Ini tetap ini 4 ini berubah menjadi, kita rubah jadi 2 pangkat 2 nih. 4 ini 2 pangkat 2 ya. 8 2 pangkat 3 ya, 8. Kemudian 2 pangkat min 1/6 tetap ya, baru kita kalikan dengan pangkat di luarnya, maka ini tetap bagi 2 pangkat 2 pangkat sepertiga, 2 kali sepertiga 2/3 menjadi 2 pangkat 2/3 bagi 2 pangkat 3 pangkat lagi min 1/4, 3 kali min 1/4 jadi negatif 3/4 baru kali 2 min 1/6. Setelah semua pangkatnya selesai, maka yang ini kita selesaikan dulu ini. Yang ini kita selesaikan dulu. Ini menjadi bagi 2/3 bagi 2 pangkat min 3/4. Kalau dia bagi berarti pangkatnya dikurang, karena ini di sini sudah ada kurang maka jadi tambah. Kurang jadi tambah. Jadi 2/3 tambah 3/4 baru kali 2 pangkat min 1/6. Nah 2/3 tambah 3/4 ini bisa kita selesaikan ya. 2/3 tambah 3/4 bisa kita selesaikan kali silang ya. 4 kali 2 8, 3 kali 3 9. Jadi 8 tambah 9 per 3 kali 4 per 12 nih. 2 pangkat 8 tambah 9 per 12 dikali 2 pangkat min 1/6. Maka ini diselesaikan 8 tambah 9 per 12 menjadi 2 pangkat 8 tambah 9 17 per 12 kali 2 pangkat min 1/6. Nah setelah semuanya sama penyebutnya bilangan pokoknya, maka ini pangkatnya tinggal kita selesaikan. Ini kalau dia bagi menjadi kurang, kalau dia kali menjadi tambah. Jadi sama dengan 2 pangkat min 1/4 kurang 17 per 12. 2 pangkat min 1/2 dikurang 17 per 12 ditambah min 1/6. Tambah min 1/6 berarti kurang 1/6. Ya ini 2 12 6. Maka ini bisa kita buat penyebutnya jadi 12. Min 1/2 menjadi minus 6/12. Ini ya. Min 6/12 kurang 17 per 12 dikurang 1/6 menjadi 2/12. Jadi di sini min 6 kurang 17 min 23 dikurang 2 min 25. Maka ini menjadi 2 pangkat negatif 25/12. Nah ini pangkatnya negatif, kita rubah jadi positif menjadi 1/2 pangkat 25/12. Ini kita turunkan ke bawah. Jadi 1/25 pangkat 12. Ya dengan dia penyelesaiannya untuk soal yang kedua. Nah, jadi di sini perlu konsentrasi yang benar-benar, silap tanda silap semua, salah semua. Maka terlebih dahulu ini dilatih betul-betul, diulang-ulangi videonya supaya bisa mengerti dan dipahami. Ya. Soal nomor 3, seorang nasabah bank ABC menyimpan uangnya sebesar 5 juta dengan bunga majemuk 2% setahun. Hitunglah besar tabungan nasabah tersebut setelah 10 tahun. Maka di sini kita gunakan ya metode penyelesaiannya dengan menggunakan bilangan berpangkat, yaitu MN M dikali 1 tambah I pangkat M. Pangkat N. MN adalah modal setelah N tahun,
M modal awal, dan I persen bunga. Jadi kalau diketahui M-nya sama dengan 5 juta, ya modal awalnya 5 juta, I bunganya setahun 2% atau 0,02, N-nya 10, masa bunganya adalah 10 tahun. Ya ini dia. Apa yang ditanya adalah M10, yaitu modal setelah 10 tahun. Gunakan rumus MN sama dengan M dikali 1 tambah I pangkat N. Maka M10 sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,02 pangkat 10. Kenapa 10? Karena N-nya di sini 10. Ya. Jadi ini menjadi 5 juta dikali 1,02 pangkat 10. 1,02 pangkat 10 adalah 1,218994441 dan seterusnya. Karena ini dia 5 juta, 6 angka di belakang koma, di belakang kalimat, maka ini kita ambil aja sekitar 8 angka di belakang koma. Maka setelah kita kalikan, maka hasilnya adalah 6.094.972,10. Jadi modal nasabah tersebut setelah 10 tahun adalah 6.094.972,10. Oke, contoh yang keempat. Pada suatu daerah diketahui perkembangan bakteri 2 kali jumlah sebelumnya setelah 15 menit. Bila pada pukul 8.30 terdapat 6 bakteri, maka jumlah seluruh bakteri pada pukul 10.15 adalah. Ya. Pembahasan diketahui R-nya 2, A-nya 6, N T2 dikurang 1 per 15 sama dengan 10 lewat 15 dikurang 8.30 per 15. Maka ini ada 105 menit per 15. Ya, 15 tadi adalah karena bertumbuhnya setelah 15 menit. 105 bagi 15 sama dengan 7. Maka ditanya U7. Ya, ditanya U7 setelah pukul 10.15 itu berapa jumlah bakterinya. Maka gunakan rumus. Ini rumus. Ini rumus ya, rumus. Ya, UNAR pangkat N kurang 1. Ya, R itu adalah pertumbuhan bakteri berapa kali lipat dia. Ini dia. Nih. Ya, sehingga diperoleh A-nya adalah tadi 6 kali R pangkat N kurang 1. R-nya 2, pangkat N-nya 7. R-nya 2, N-nya 7, berarti 2 pangkat 7 kurang 1. Sama dengan 6 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah 64. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 6. Sampai 6 kali adalah 64. Maka ini menjadi 6 kali 64 atau 384 bakteri. Ya. Ada. Yang berikut contoh yang kelima. Tentukan nilai X dari soal berikut. A. 5 pangkat 2X tambah 3 per 2 dengan 25 pangkat 3X dikurang 4. Ya. Bahasan. 5 pangkat 2X tambah 3 per 2 dengan 25 pangkat 3X dikurang 4. Ini sama dengan 25 ini jadi 5 pangkat 2. 25 nih. Jadi 5 pangkat 2 pangkat 3X dikurang 4. Ini sama dengan ini tetap. Maka 2 kali 3X 6X, 2 kali min 4 min 8. Jadi kemudian ini 5 coret. Ini coret. Maka ini menjadi 2X tambah 3 per 2 sama dengan 6X dikurang 8. Nah, kalikan ini 2 ini kalikan ke kanan. 2 kali 6X 12X, 2 kali min 8 min 16. 12X kurang 16. Maka ini menjadi 2X tambah 3 sama dengan 12X dikurang 16. 12X nya pindah ke kiri jadi negatif 12X, 3 positif pindah ke kanan jadi negatif 3. Ini menjadi 2X kurang 12X sama dengan negatif 3 dikurang 16 sama dengan negatif 10X sama dengan negatif 19. Ini negatifnya coret berarti 10X sama dengan 19, maka X sama dengan 1,9 atau X 19 dibagi 10 atau 1,9. Ya. Nah, dia contoh yang kelima, udah 5 soal. Nah, yang berikut yang keenam, selesaikan soal berikut. Nah, ini soalnya soal SPMB, ya, soal untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, berikut soal yang ke-6, ya. Nah, ini ada soal SPMB tahun 2003. Jika A tidak sama dengan 0, maka min 2A pangkat 3 dikali 2A pangkat min 23 per 16A pangkat 4 pangkat lagi sepertiga sama dengan berapa? Nah, di sini ada 5 pilihan. Ya, ini kita cari, ya. Jawab. Ini soal tadi. Min 2A pangkat 3 dikali 2A pangkat min 2 per 3 per 16A pangkat 4 pangkat lagi sepertiga sama dengan.
Maka terlebih dahulu ini kita selesaikan yang dalam kurung. Min 2 pangkat 3, A pangkat 3, 2 pangkat min 2 per 3 per 16. 16 ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan sepertiga, 2 pangkat 4 per 3. A pangkat 4 pangkatkan lagi dengan sepertiga, jadi A pangkat 4 per 3. Kenapa di 16 kita bikin 2 pangkat 4? Karena bilangan pokoknya rata-rata 2, 2 dan 16 ini bisa kita buat, kita seragamkan dengan bilangan pokok 2 ya. Nah dia hasilnya ya, min 2 pangkat 3, inilah dia min 2 pangkat 3, A pangkat 3, ini dia A pangkat 3, kemudian 2 pangkat min 2 per 3, nah dia 2 pangkat min 2 per 3, kemudian dikali A pangkat min 2 per 3, nah dia per 16, 2 pangkat 4 pangkat lagi dengan sepertiga ya, 2 pangkat 4 pangkat lagi dengan 2 pangkat 4 pangkat lagi dengan sepertiga, ini dia 2 pangkat 4 per 3, kemudian A pangkat 4 pangkat lagi dengan sepertiga, ini dia jadi A pangkat 4 per 3. Nah setelah kita perhatikan di sini ternyata ada 2 macam bilangan pokoknya yaitu atau basisnya, yaitu 2 dan A ya, 2 dan A. Nah sekarang yang di sebagai pembilang ini kita naikkan ke atas ya, ini kita naikkan ke atas. Jadi kalau 2 pangkat 4 per 3 kita naikkan ke atas menjadi 2 pangkat min 4 per 3. A pangkat 4 per 3 pun kalau kita naikkan ke atas jadi A pangkat negatif 4 per 3, sehingga kita peroleh A 3, 2 ini pangkat 3, kemudian sebelahnya min 2 per 2 ini pangkat min 2 per 3. Jadi 3 yang ini kita rubah jadi 9 per 3 supaya apa? Supaya penyebutnya sama. Jadi min 2 pangkat 3 kita rubah menjadi 2 min 2 pangkat 9 per 3, kemudian dikalikan 2 pangkat min 2 per 3, ini kita rapatkan, baru 2 pangkat 4 per 3 kita naikkan ke atas menjadi 2 pangkat negatif 4 per 3. 2 pangkat 4 per 3 dinaikkan ke atas, ini ke atas menjadi 2 pangkat min 4 per 3. Kemudian A pangkat 3 ini kita rubah jadi 9 per 3 supaya apa? Supaya penyebutnya sama. Jadi A pangkat 9 per 3, kemudian dikali A pangkat min 2 per 3 ini, A pangkat min 2 per 3, kemudian A pangkat 4 per 3 ini menjadi A pangkat negatif 4 per 3. Nah jadi ada 2 macam basisnya atau bilangan pokoknya, itu 2 dan A ya, sehingga diperoleh ya yang 2 min 2 pangkat 9 per 3 dikali min 2 pangkat 3 dikali min 2 pangkat min 4 per 3. Penyebutnya sudah sama, langsung aja. Di sini kita bikin 9 kurang 2, 7 kurang 4 lagi sama dengan 3. Jadi min 2 pangkat 3 per 3. Kemudian yang A di sini adalah pangkat 9 per 3, pangkat min 2 per 3, pangkat min 4 per 3. Penyebutnya sudah sama. Langsung aja 9 kurang 2, 7 kurang 4, 3. Jadi A pangkat 3 per 3. 3 per 3 itu 1. Jadi min 2 pangkat 3 per 3 min 2. A pangkat 3 per 3 min A pangkat 3 per 3 A pangkat 1 berarti A. Jadi min 2 dikali A. Hasilnya adalah minus 2A. Ini dia ya, min 2A. Jadi jawaban yang benar adalah B ya, ini dia ya, min 2A. Oke, inilah dia 6 contoh soal yang harus kamu pahami. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke latihan ya. Ini ada 4 latihan yang harus dikerjakan ya, nomor 1 sampai nomor 4. Ya demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.